Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Dasar-Dasar Pengetahuan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Mar'a Solehah sebagai moderator dan rekan saya Ernawati sebagai pemateri 1 dan Siti Iva Nurholifah sebagai pemateri 2. Langsung saja pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Ernawati. Kepada Saudari Ernawati dipersilakan. Dasar-dasar pengetahuan. Dasar-dasar pengetahuan meliputi A. Penalaran. Penalaran merupakan proses berpikir dalam menarik sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. B. Berpikir. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Penalaran sebagai suatu kegiatan berpikir memiliki ciri-ciri: 1. Adanya suatu pola pikir yang secara luas disebut logika. 2. Bersifat analitik. C. Perasaan. Perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. 2. Logika. Logika adalah bidang penyelidikan yang membahas pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Logika dibagi menjadi 2, yaitu A. Logika deduktif. Logika deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi khusus. B. Logika induktif. Logika induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi umum. Materi kedua akan dibacakan oleh Saudari Siti Iva Nurholifah. 3. Sumber pengetahuan. Pengetahuan merupakan kegiatan akal mengolah hasil tangkapan yang tidak jelas yang timbul dari indera kita. Ada beberapa sumber untuk mendapatkan pengetahuan, antara lain: A. Akal atau rasio. Aliran pemikiran yang menekankan pentingnya peran akal atau ide disebut rasionalisme. B. Pengalaman. Aliran pemikiran yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan disebut empirisme. C. Intuisi. Intuisi merupakan pengetahuan yang didapat tanpa melalui proses penalaran tertentu. D. Wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. 4. Kriteria kebenaran. Ada 3 jenis kebenaran, yakni 1. Kebenaran epistemologis. Kebenaran epistemologis merupakan kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. 2. Kebenaran ontologis. Kebenaran ontologi merupakan kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat segala sesuatu yang ada. 3. Kebenaran semantik. Kebenaran semantik merupakan kebenaran yang terdapat dan melekat dalam tutur kata bahasa. Teori kebenaran. 1. Teori koherensi. Menurut teori koherensi, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya dianggap benar. 2. Teori korespondensi. Berdasarkan teori korespondensi, pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang akan dituju oleh pernyataan tersebut. 3. Teori pragmatis. Berdasarkan teori pragmatis, pernyataan dianggap benar diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.